Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Cerdas, membangun peradaban utama. Halo semuanya, di sini saya Afif Abdillah Fadli dari kelompok 6 dan ada juga teman saya bernama Bagus Misbahul Munir, Sania Puspita Devi, dan Angelina Lintang Febrian, dan yang terakhir Atih Nurwidiawati. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan materi inovasi terbuka. Inovasi terbuka secara pengertian umum yaitu suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Menurut Engel, inovasi terbuka merupakan sebuah fenomena yang telah memiliki peran semakin penting baik teori maupun praktek. Dengan kata lain, maksud dari open innovation bahwa perusahaan perlu membuka batas perusahaan untuk menghadirkan arus pengetahuan bernilai dari luar dalam rangka menciptakan peluang untuk kerjasama proses inovasi dengan rekanan konsumen ataupun pemasar. Di inovasi terbuka mempunyai model 5. Yang pertama, mencari peluang. Mengidentifikasi peluang inovasi yang dapat mendukung tujuan bisnis, baik melalui kebutuhan pasar ataupun dari perkembangan teknologi yang baru. Yang kedua, mengevaluasi pasar dan daya cipta. Menilai apakah produk kita layak di pasar dan mengecek apakah pengembangannya pada pasar bisa dilakukan. Yang ketiga, merekrut mitra pembangunan sosial. Merekrut mitra pembangunan potensial mencakup memilih dan berkolaborasi dengan mitra yang dapat mendukung pengembangan produk dan ide. Yang keempat, menangkap nilai melalui komersial. Mengubah hasil inovasi menjadi komersialisasi melalui solusi yang relevan bagi konsumen produk ataupun layanan. Dan yang terakhir nih, memperluas pemasaran inovasi. Strategi untuk menambah variasi atau jenis produk inovatif yang ditawarkan ke pasar. Nah, 3 area utama pada inovasi terbuka. Yang pertama, funding innovation, yang artinya fokus pada memberikan bantuan untuk semangat inovasi. Bisa dari mencakup biaya untuk pengembangan produk, untuk mendukung kegiatan inovasi. Yang kedua, generating innovation, ialah proses menghasilkan ide baru atau menciptakan produk, layanan, ataupun proses inovatif. Yang terakhir, commercializing innovation merupakan proses yang membawa inovasi ke pasar dan mengubahnya menjadi produk yang dapat dijual dan menghasilkan pendapatan. Nah, inovasi terbuka mempunyai kelebihan. Yang pertama, potensi untuk pemasaran viral. Terdapat potensi meningkatkan produktivitas pembangunan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan. Inovasi terbuka pun mempunyai kekurangan. Yang pertama, potensi organisasi penyelenggara kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai konsekuensi dari mengungkapkan kelayakan intelektual. Yang kedua, meningkatnya kompleksitas dan mengendalikan inovasi dan mengatur bagaimana kontributor tersebut dapat mempengaruhi proyek inovasi. Materi terakhir nih, perbedaan dari inovasi terbuka dan inovasi tertutup. Inovasi terbuka melibatkan berbagai pihak eksternal seperti pelanggan, mitra bisnis, dan institusi riset dalam proses pengembangan ide dan produk, sehingga memanfaatkan pengetahuan dari luar untuk mempercepat inovasi. Sedangkan inovasi tertutup
mengandalkan sepenuhnya pada sumber daya internal perusahaan. Semua ide dan pengembangan produk dikendalikan secara ketat oleh tim internal. Nah, dengan tujuan menjaga kerahasiaan dan kontrol penuh atas kekayaan intelektual. Sekian dari kelompok 6 atas pemaparan tadi, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum.